Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Syari Ramadan dengan NIM 23 11 30 10 2. Saya dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 3 kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul syarat-syarat pernikahan. Langsung kita mulai saja ya. Jadi syarat-syarat pernikahan, dimulai pengertiannya. Syarat-syarat pernikahan itu apa sih? Nah, syarat-syarat pernikahan artinya huwa ma yatawaqqafu alaihi wajudu syai'i wa yakunu kharijan haqiqati. Nah, yang artinya yaitu suatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya ada macam-macam syarat nikah. Nah, syarat nikah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada syurutul sihhati, yang kedua ada syurutul inqadi, yang ketiga ada syurutul nafazi, dan yang terakhir ada syurutul luzumi. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Jadi pertama menjelaskan dengan syurutul inqadi, yang artinya yaitu syarat yang harus dipenuhi. Jadi syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Nah, syarat syurutul inqadi ini terbagi menjadi 3 syarat. Pertama yaitu syarat bagi yang berakad. Contohnya apa? Nah, contohnya itu seperti pertama, mampu melaksanakan akad. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Terus yang kedua itu syarat bagi perempuan. Nah, apa contoh syarat bagi perempuan itu? Yang pertama ada perempuannya bersifat hakiki. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan. Syarat akad yang ketiga ada syarat akad sigot. Nah, syarat akad sigot ini contohnya apa? Yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksud. Dan yang ketiga ada ucapan dan yang tuntas. Nah, yang selanjutnya itu ada syurutun nisahati. Nah, apa itu syarat syurutun nisahati? Yaitu syarat sah nikah sebagai akibat hukum terjadinya akad. Nah, apabila tidak dipenuhi salah satu syarat maka akadnya batal. Syaratnya apa aja? Seperti yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram. Yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya. Nah, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan atau keluasan memilih. Yang kelima, suami istri yang jelas sudah ditentukan tentunya. Yang keenam ada suami istri atau wali yang tidak sedang melaksanakan ihram atau haji atau umroh. Nah, selanjutnya adanya mahar malikiyah. Yang terakhir, suami istri yang sedang tidak mengalami sakit yang parah atau kritis. Contohnya seperti apa? Yang kayak ini yang kayak penyakit kulit tertentu, kayak bisa kanker lah gitu kan. Tuh. Yang ketiga, kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu syarat surutun nafazi. Nah, apa itu syarat surutun nafazi itu? Yaitu syarat
lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauqut. Syaratnya apa aja? Seperti suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akal balik dan merdeka, contohnya seperti itu. Yang kedua itu suami harus dewasa atau rosyid. Yang ketiga itu ada wali akrab yang tidak boleh didahului atau wali abad. Yang keempat itu ada apabila menggunakan wakil, nah maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilkan, gitu ya. Selanjutnya ada terakhir itu syurutun nujumi. Nah, syurutun nujumi itu apa sih? Nah, itu syarat yang diperlukan untuk membantu kelenggangan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Apa aja syaratnya itu? Seperti yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya. Terusnya juga antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Dan apabila tidak kafa'ah maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Begitulah. Nah, itu saja mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan ditutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.